Pak Kun? Bapak terima duit dalam korupsi ini nggak sih Pak? Salah. Subkonfiktif ya, seolah-olah ada pekerjaan yang disubkon ya, tetapi ternyata nggak ada. Kita sebut saja yang tadi dikatakan Herman Heri dan Ihsan Yunus yang juga disebut dalam dakwaan di situ. Dan itu harusnya dipandang sebagai hutang oleh KPK untuk menyelesaikan itu. Jangan lari dari sana. Proyek bantuan sosial lagi-lagi disoal. Kali ini, giliran proyek penyaluran bantuan sosial beras program Keluarga Harapan tahun 2020-2021 yang diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi. Proyek yang digawangi oleh Bandagara Reksa diduga telah merugikan negara sebesar 127,5 miliar rupiah. Malam Pak Kun. Gimana Pak Kun? Pak Kun? Senin 18 September lalu, mantan Dirut PT BGR, Muhammad Kuncoro Wibowo, akhirnya ditahan oleh penyidik KPK. Kuncoro Wibowo sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Mei tahun ini, namun KPK baru menahannya setelah 4 bulan kemudian. Kuncoro dianggap telah merugikan negara karena membuat kontrak kerjasama bodong dalam penunjukan PT Primalayan Teknologi Persada sebagai konsultan sekaligus transporter penyaluran beras PKH saat itu. Akibat proyek pengadaan abal-abal tersebut, negara dirugikan ratusan miliar rupiah. Seluruh tahapan dan skenario untuk memenangkan PTPTP termasuk adanya pembayaran sejumlah uang sebelum ditandatanganinya kontrak memang telah dirancangkan sejak awal dan atas persetujuan saudara MKW. Jadi di sini adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum dari saudara MKW. Ya. Kemudian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kontrak dan besaran uang yang dicairkan tidak pernah disampaikan MKW pada pihak komisaris PT BGR Persero. Kasus yang menjerat Kuncoro Wibowo jelas mencoreng citra badan usaha milik negara. Lagi dan lagi, perusahaan plat merah terseret kasus korupsi. Perusahaan BUMN ini sebenarnya sudah di-merger ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero sejak 2 Desember 2021. Diduga, kasus korupsi ini bermula dari penunjukan PT BGR sebagai penyalur bantuan beras PKH di tahun 2020. Saat pandemi COVID-19 menghantam, pemerintah menggelontorkan bantuan 222 juta kilogram beras kepada 4,9 juta keluarga miskin di seluruh wilayah Indonesia. Atas pekerjaan distribusi tersebut, Kemensos membayar PT BGR sebesar 326 miliar rupiah. Namun celaka 12, niat baik pemerintah menyalurkan beras untuk keluarga miskin ditunggangi para pencoleng anggaran negara. Proyek penyaluran beras PKH jadi jarahan sekelompok orang yang sudah langganan bermain proyek di Kemensos. Sebulan sebelumnya, KPK juga telah menahan Ivo Wongkaren, Roni Ramdhani, dan Richard Cahyanto. Total hingga kini, KPK telah menyeret 6 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Diduga, atas saran dari Ivo Wongkaren, PT BGR menunjuk rekanan PT Primalayan Teknologi Persada untuk melakukan distribusi sekaligus konsultan pendamping. Atas jasa tersebut, PT Primalayan dibayar senilai 151 miliar rupiah, namun faktanya di lapangan, pekerjaan itu tidak pernah dilakukan oleh PT Primalayan. Kita ketahui ternyata PT PTP tidak melakukan kegiatan apapun ya, dalam proses distribusi beras ini. Ya. Sama mungkin kalau boleh saya samakan itu kalau BUMN karya itu dengan menggunakan subkonfiktif ya, seolah-olah ada pekerjaan yang disubkon ya, tetapi ternyata nggak ada pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan subkontraktor itu. Ini penggunaan perusahaan konsultan atau perusahaan pendamping ini
menjadi salah satu modus ya untuk mengeluarkan uang, ya, untuk mengeluarkan uang yang seharusnya memang tidak perlu dikeluarkan uang itu, karena tidak ada prestasi sama sekali. Ya. Dan beberapa perkara yang ditangani KPK itu menyangkut pekerjaan-pekerjaan fiktif seperti itu. Dari jasanya sebagai maklar di proyek distribusi ini, Ivo Wongkaren, Roni Ramdhani, dan Richard Cahyanto kecipratan duit 18,8 miliar rupiah. Komisioner KPK Alexander Marwata menyebut, penyidik akan menelusuri lebih lanjut dana 18,8 miliar rupiah tersebut. Akibat perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 127,5 miliar. Secara pribadi yang dinikmati IW, RR, dan RC sejumlah sekitar 18,8 miliar. Dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik. Di soal proyek kerjasama bodong tersebut, Kunchoro Wibowo membantahnya. Dirut BGR periode tahun 2018 hingga 2021 ini menyebut tidak menikmati dananya sepeser pun. Pak, masalah dengan penyaluran bansos itu sebenarnya apa sih Pak? Sampai kata KPK itu sampai kagak disalurin gitu Pak. Memang benar Pak nggak disalurin Pak? Ya kan sudah ada di media kemarin, ada Bianca kan jelas salur. Tapi kalau kan kata KPK boleh. itu fiktif Pak Iya. datanya. Ya tak, ini aja deh. Pak kan menunjuk PT PTP itu Pak yang ya si Ivo dan kawan-kawan. Itu kan ada duit 150 berapa miliar tuh Pak, katanya nggak dipakai buat ini buat penyaluran tapi buat kegiatan yang nggak berkaitan sama sekali. Itu gimana Pak? Bener nggak Pak? Bapak terima duit dalam korupsi ini nggak sih Pak? Salah. Enggak. Tobatnya nggak tiba BP saya. Demi Allah nggak ada lah saya. Oh demi Allah nggak ada Demi Allah maksud. nggak ada. Sepeser pun nggak ada. Atau lewat orang lain? Oh enggak lah. Insya Allah tidak ada. Penunjukan langsung PT Banda Gara Reksa oleh Kemensos untuk mendistribusikan bantuan sosial beras tahun 2020 sebenarnya juga cukup janggal. Dengan nilai proyek sebesar 326 miliar rupiah, Kemensos langsung menunjuk PT BGR tanpa proses tender. Menurut Abdul Rashid, semestinya Kemensos langsung menggandeng Bulog untuk mendistribusikan beras bansos tersebut. Terlebih, pengadaan beras 222 juta kilogram untuk 4,9 juta keluarga PKH saat itu juga dipasok oleh Bulog. Saat BGR Logistik tahun 2020 itu ditunjuk sebagai penyalur beras 10 kilo dari Kementerian Sosial dalam program KPM PKH, program Keluarga Harapan. Itu kan nggak serta-merta langsung ditunjuk nih si BGR Logistik. Sebab ada Bulog. Kok kenapa BGR Logistik yang ditunjuk? Itu satu pertanyaan yang besar. Dan itu siapa yang mengalihkan? Siapa yang langsung menjurus bahwa PT BGR saja yang harus ditentukan atau ditunjuk langsung untuk distribusinya? Bukan pihak lain yang memang BUMN ini distribusi ataupun logistik nggak hanya BGR Logistik. Banyak. Ada Prima Logistik, ada Bulog, banyak. Nah, jadi kalau ditelusurin di PT BGR Logistik, itu secara administrasi, saya yakin itu nggak ada. Karena ini datang tiba-tiba dan penunjukan langsung. Atau biasa singkatannya itu PL ya. Jadi penunjukan langsung yang memang dari Pak Kunchoro ataupun Direktur Komersil ini yang memerintahkan itu siapa sih rekanan yang bisa diajak kerjasama. Dalam hal tanda kutipnya kerjasama ini bukannya saling menguntungkan, tapi ada sebuah pembajakan anggaran yang ratusan miliar ini yang betul-betul merugikan negara, dan akibatnya itu kan masyarakat miskin juga terbengkalai dalam distribusi bansos beras tahun 2020. Yang menarik dari kasus korupsi distribusi beras PKH 2020 ini adalah kehadiran sosok Ivo Wongkaren. Nama Ivo Wongkaren sudah 2 kali muncul dalam 2 perkara berbeda yang ditangani oleh KPK. Sebelumnya,
Nama Ivo juga pernah terseret dalam pusaran kasus pengadaan bansos paket COVID-19 di tahun yang sama, 2020. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.